Bagi fresh graduate, HRD bahkan tidak ketinggalan pula staff, manajer, dan direktur baik di instansi atau perusahaan tentunya sudah tidak asing dengan rekrutmen. Nah, apa sih rekrutmen itu? Rekrutmen merupakan keputusan dalam pengelolaan sumber daya manusia terkait jumlah karyawan, waktu, dan kriteria yang diperlukan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu. Rekrutmen karyawan pada dasarnya merupakan proses yang dilaksanakan oleh perusahaan guna memperoleh karyawan tambahan yang dilakukan berdasarkan berbagai tahapan tertentu, sehingga nantinya calon karyawan yang lolos dapat secara resmi bekerja di perusahaan atau instansi tersebut. Lalu, bagaimana cara memanfaatkan big data dalam rekrutmen? Sebelum itu, mari kita kenali apa itu big data. Big data merupakan kumpulan data berukuran sangat besar dan kompleks, di mana pemrosesannya tidak cukup hanya menggunakan perangkat pengelola database konvensional. Jadi, dapat disimpulkan bahwa big data merupakan data yang memiliki volume besar, kompleks, dan memerlukan sistem pengelolaan database yang sesuai dengan karakteristik big data. Terdapat 3 komponen dalam big data, yaitu ada volume, variety, dan velocity. Volume merupakan jumlah informasi atau data yang pada akhirnya menjadi kumpulan data atau big data. Selanjutnya ada variety. Variety merujuk pada beragam jenis konten yang diunggah, seperti berbagai data dalam bentuk video, foto, teks, bahkan berbagai postingan di media sosial seperti tweets, likes, dan lain sebagainya. Dan komponen yang terakhir adalah velocity. Velocity merupakan pengumpulan informasi secara berkesinambungan berdasarkan kecepatan, waktu, serta penyimpangan dan pengelolaan dari informasi tersebut. Hal lain terkait dengan big data adalah sumber big data, yang mana dapat berasal dari 5 sumber, yaitu data publik, data pribadi, data komunitas, data kosong, dan data penghitungan diri. Data publik merupakan berbagai informasi yang dikelola oleh publik dan pada umumnya dapat diakses oleh siapapun. Lalu, selanjutnya ada data pribadi, yang mana data ini dikumpulkan oleh organisasi swasta dalam rangka kepentingan pribadi. Dan kemudian ada data sisa, di mana data ini dihasilkan dari produk sampingan digital seperti histori penelusuran web, file log, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada data komunitas, yakni beragam informasi tidak terstruktur yang tersebar di internet, seperti postingan, likes, tweets, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah data penghitungan diri, yakni berbagai perilaku individu yang terekam oleh media elektronik seperti rekam jantung oleh gelang khusus, dan lain sebagainya. Untuk jenis data dalam big data terbagi menjadi 3, yakni data terstruktur, data tidak terstruktur, dan data semi terstruktur. Yang pertama, data yang terstruktur merupakan informasi yang dapat secara mudah diakses dan terpisah dari informasi lain, seperti formulir web, informasi di spreadsheet, dan informasi dalam berkas pendaftaran. Lalu yang kedua, ada data tidak terstruktur, merupakan informasi yang tersedia secara acak, biasanya terdapat di media sosial seperti gambar yang diunggah di Instagram, cuitan tweet di Twitter, like di Facebook, TikTok, dan aplikasi lainnya. Dan yang terakhir adalah data semi terstruktur. Adalah gabungan dari kedua jenis data, yakni data terstruktur dan tidak terstruktur, seperti informasi dalam profil LinkedIn pada kandidat kerja. Analisis dalam big data,
yaitu kumpulan algoritma serta metode otomatis dalam komputer yang berdasarkan parameter atau acuan tertentu dan dipantau oleh user dalam rangka menginterpretasi, mendeskripsikan, serta mengidentifikasi pola di dalam dan di antara data terstruktur dan tidak terstruktur. Nah, analisis dalam big data terdiri secara berurutan, yakni deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Yang pertama, ada analisis deskriptif. Dilakukan dengan tujuan untuk memahami masa lalu dan merupakan bentuk analisis yang paling sederhana, serta paling umum dimanfaatkan oleh perusahaan dengan lebih dari 90% perusahaan menggunakan bentuk analisis ini secara konsisten. Contoh hasil analisis ini seperti informasi mengenai jumlah pelamar dalam suatu perusahaan. Yang kedua ada analisis diagnostik. Dilakukan dalam rangka pencarian akan tren yang muncul dalam data, seperti laporan mengenai kepuasan karyawan dan omset perusahaan. Selanjutnya yang ketiga ada analisis prediktif, yakni dilakukan dalam rangka menentukan hal yang terjadi di masa depan dengan berpijak pada data di masa lalu. Hasil dari analisis ini seperti prediksi bagaimana kinerja karyawan di suatu kantor berdasarkan media sosial yang dimiliki. Dan yang terakhir adalah analisis preskriptif, yakni gabungan dari ketiga analisis yang terdiri dari analisis deskriptif, diagnostik, dan prediktif, serta membandingkan dari berbagai kondisi yang dihadapi untuk kemudian secara proaktif merekomendasikan atau memutuskan suatu hal. Oke, yang selanjutnya ada bagaimana sih memanfaatkan big data dalam proses rekrutmen oleh perusahaan atau instansi. Yang pertama, bagi perusahaan, langkah awal yang perlu dilakukan dalam proses rekrutmen dan seleksi adalah rapat koordinasi mengenai manpower planning atau perencanaan sumber daya manusia. Hal tersebut berisi tentang penempatan individu pada suatu pekerjaan berdasarkan keahlian, jumlah individu yang dibutuhkan, serta posisi yang tersedia guna mencapai tujuan maupun target perusahaan. Kemudian, proses selanjutnya adalah menentukan sumber individu yang akan menempati posisi tertentu bisa didapatkan dari mana. Apakah dari sumber internal perusahaan atau sumber eksternal perusahaan? Apabila berasal dari sumber internal, maka perusahaan dapat mengambil karyawan yang sudah ada dalam perusahaan melalui proses mutasi dan promosi. Sedangkan apabila berasal dari sumber eksternal, maka perusahaan perlu mencari kandidat di luar perusahaan. Kemudian, berkas pendaftaran para pelamar yang masuk akan diseleksi melalui big data untuk dapat lolos ke tahap selanjutnya, yaitu tahap psikotes. Berdasarkan penyesuaian kualifikasi antara data dalam berkas pendaftaran dengan apa yang telah dipersyaratkan. Dalam hal ini, analisis deskriptif pada big data dilakukan. Proses selanjutnya dalam rekrutmen adalah pelaksanaan psikotes. Ada banyak bantuan software tes kepribadian yang sekarang sudah tersedia seperti Papikostik, EPPS, DISC, dan bahkan alat tes custom buatan internal perusahaan yang disesuaikan dengan kebutuhan rekrutmen dan seleksi mereka, yang linear dengan pemrosesan dalam big data. Kemudian untuk tahap selanjutnya, biasanya tidak memerlukan analisis big data karena jumlah pelamar kerja mulai berkurang. Adanya big data dalam proses rekrutmen juga memiliki tantangan tersendiri, yakni pengelolaan teknologi yang tidak murah dan perlunya perawatan yang intensif.
Sehingga biasanya yang menggunakan big data adalah perusahaan yang sudah mencapai level internasional atau multinasional.